saya akan menjelaskan tentang definisi dari obat penghambat ganglion. Obat penghambat ganglion adalah kelompok obat yang bekerja dengan menghambat ganglion atau simpatis. Nah, ganglion di sini adalah sekumpulan sel saraf yang terletak di dalam sistem saraf yang bertanggung jawab terhadap regulasi fungsi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, dan laju napas. Nah, obat penghambat ganglion dibagi menjadi dua, yaitu obat penghambat ganglion simpatis dan parasimpatis. Obat penghambat ganglion simpatis digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan membantu mengurangi gejala hipertensi. Sedangkan obat penghambat ganglion parasimpatis digunakan dalam pengobatan gangguan gastrointestinal dan kelainan mata. Nah, kemudian ada golongan obat penghambat ganglion. Golongan obat penghambat ganglion ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ganglion stimulans, yang kedua ada ganglion blocking agents. Yang pertama yaitu ganglion stimulans. Ganglion stimulans ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah selective nicotinic agonis dan kedua adalah non-selective atau muscarinic agonis. Kemudian yang kedua, ganglion blocking agents. Ganglion blocking agents terbagi menjadi dua, yaitu competitive blockers dan persistent depolarizing blockers. Kemudian pada competitive blockers ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu quaternary ammonium comb, amines, dan monosulfonium combs. Contoh obat ganglion stimulans terbagi menjadi dua, yaitu selective nicotinic agonis dan non-selective muscarinic agonis. Contoh dari selective nicotine agonis adalah nikotin lobelin, nimetil, penil, piperacinium, tetrametil, amonium, dan varenicline. Contoh dari obat non-selective atau muscarinic agonis. Contohnya yaitu acetiloni, carbosol, pilocarpin, dan antiholinestaresis. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dan efek samping dari obat penghambat ganglion. Yang pertama itu ada nikotin. Mekanisme kerja dari nikotin ini yaitu ketika dibakar, nikotin akan tersaring dari rokok dan masuk ke dalam paru-paru melalui partikel asap sehingga mencapai otak. Di otak, nikotin terikat pada reseptor nikotinik kolinergik dan menyebabkan terlepasnya dopamin sehingga menimbulkan perasa gembira bagi penggunanya. Efek samping yang ditimbulkan ini terbagi menjadi dua efek samping, yaitu tidak serius dan serius. Contoh efek samping tidak serius yaitu pusing ringan, mulut kering, sakit perut, dan sakit kepala. Yang kedua ini ada varenicline. Mekanisme kerja dari varenicline ini memiliki cara kerja yang unik dengan menghalangi atau antagonis efek nikotin yang menempel pada otak. Efek samping yang ditimbulkan varenicline ini yaitu nyeri dada atau sensasi tekanan perasaan pusing atau sesak nafas dan mati rasa atau tiba-tiba merasa lemah. Mekanisme kerja dan efek samping obat penghambat ganglion. Asetikolin. Asetikolin mempunyai mekanisme kerja untuk mengontrol sejumlah fungsi dan bekerja pada neuron di sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Efek sampingnya yaitu nyeri, bengkak atau iritasi pada mata, keringat berlebihan, demam dan rasa hangat pada leher, wajah, atau dada. Yang kedua ada pilocarpin. Pilocarpin mempunyai mekanisme kerja yaitu bekerja langsung untuk mempengaruhi otot sehingga meningkatkan aliran cairan dalam bola mata. Efek sampingnya yaitu tremor, sesak nafas, mulut terasa basah akibat air liur yang berlebihan, dan sakit perut. Obat penghambat ganglion yang masuk pada golongan amines. Yang pertama ada hexamepinium yang bekerja di ganglia otonom dengan mengikat sebagian besar di dalam atau pada reseptor yang dikenal sebagai NACHR dan bukan di situs pengikatan asetikolin itu sendiri.
yang memiliki efek samping yaitu mengantuk, pusing, kelelahan, dan penglihatan kabur. Yang kedua, ada pempidin yang digunakan sebagai penguatan oral untuk hipertensi yang memiliki efek samping yaitu penglihatan kabur, konstipasi, retensi urin, dan hipotensi ortostatik. Selanjutnya ada obat trimetafan, mekanisme kerjanya yaitu bekerja secara singkat menyikat ganglion dan bersifat positif. Efek sampingnya yaitu elus paralitik atau gangguan pergerakan usus akibat kelumpuhan otot usus, mulut kering, dan penglihatan kabur. Selanjutnya ada obat asitolinesterasis, mekanisme kerjanya yaitu hampir semua kerja asitolinesterasis dapat diterangkap adanya asetikolin endogen. Efek sampingnya yaitu muntah, kejang, dan kematian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang skema kerja dari obat penghambat ganglion. Yang pertama itu ganglionic stimulans. Ganglionic stimulans terbagi menjadi dua, yaitu selektif nikotinik agonis dan non-selektif atau muscarinic agonis. Yang pertama pada selektif nikotinik agonis itu contoh obatnya yaitu nikotin, lobelin, dimetilpenyl piperacinium, kemudian ada tetrametil amonium, dan yang terakhir varenicline. Kemudian pada non-selektif atau muscarinic agonis, contoh obatnya adalah asetilkolin, karbakol, pilokarpin, antikolinesterase, dan yang terakhir MCN 343A. Kemudian pada ganglion blocking agents terbagi menjadi dua, yaitu competitive blockers dan persistent depolarizing blockers. Nah, pada competitive blockers ini terbagi menjadi tiga lagi, yaitu quaternary ammonium comps, amines, dan monosulfonium comps. Pada quaternary ammonium comps itu contoh obatnya yaitu hexametonium, kemudian ada pentolinium. Kemudian pada amines contoh obatnya adalah mecamilamin, kemudian ada pempidin. Kemudian pada monosulfonium comps contoh obatnya yaitu trimetafan dan komforsulfonat. Kemudian pada persistent depolarizing blockers contoh obatnya yaitu nikotin dan antikolinesterase.